Chapter 5. Ketika semua orang melihat pedang ini, kecuali Qin Yueqi, mata mereka berkedip. Kekuatan pedang ini sungguh menakjubkan, dan memang memiliki beberapa keterampilan yang dapat membuat orang merasa kedinginan. Tapi Nyonya Zhao belum puas, dia merasa titik serangan penjaga itu terlalu konservatif, tidak hanya ditujukan ke salah satu lengan Qin Chen, tapi juga kepalanya. Meski begitu, semua orang sepertinya melihat Qin Chen berlumuran darah dan memohon belas kasihan dalam kesakitan. Tapi, ding ding ding, adegan yang diharapkan tidak terjadi, pedang panjang di tangan Qin Chen tiba-tiba meletus dengan 3 sinar cahaya dingin, dan kemudian suara benturan emas dan besi terdengar. Sebelum penjaga itu sempat memahami apa yang terjadi, dia merasakan matanya kabur, telapak tangannya mati rasa, dan gagang pisau di tangannya bergetar hebat, dia hampir tidak bisa memegang pedang dan hampir mencabutnya. Dia terus mengaktifkan vitalitasnya dan kemudian dengan kuat menggenggam pedang di tangannya. Kemudian bersiap untuk melawan. Saat berikutnya, pedang panjang berisi cahaya dingin menempel di tenggorokannya. Sentuhan dingin bagaikan sabit maut menguasai hidupnya, membuat sekujur tubuhnya menggigil dan kulit kepalanya mati rasa, seperti mimpi buruk, tubuhnya kaku tak bergerak. Dalam sekejap, semua orang di sekitar mereka menatap dengan mata terbelalak, hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Jika penjaga sebelumnya digantikan oleh Qin Chen karena kecerobohannya, maka penjaga tadi telah mengambil tindakan dengan sekuat tenaga, namun hasilnya tetap mengejutkan. Bahkan penjaga itu benar-benar tidak dapat memahami bagaimana Qin Chen, yang baru berada pada tahap awal level manusia, dapat memblokir surat meludah naga beracunnya. Orang yang mampu menahan kultivasi tingkat akhir dan meraih keunggulan. Binatang kecil ini, sebenarnya, mata Nyonya Zhao menjadi dingin, dia juga terkejut, dan berseru, Qin Chen, kamu sangat berani, kamu masih belum meletakkan pedangmu. Matanya membelalak dengan kemarahan. Agung, saat ini, dia memiliki keagungan Nyonya keluarga Qin. Letakkan, Qin Chen menyeringai. Aku melihat cahaya dingin dan keras memancar dari matanya, dan dia menekan pedang di tangannya dengan kuat, lalu menariknya. Tuan Chen, jangan. Hati penjaga itu bergetar saat melihat ini, dan dia buru-buru memohon belas kasihan, tapi itu sudah terlambat. Engah, aliran darah panas menyembur keluar dari lehernya seperti air mancur, menyebar ke seluruh tanah jauh. Mayat itu jatuh ke tanah tanpa daya. Kamu ingin membunuhku, tetapi kamu juga ingin aku mengampuni dia. Qin Chen selalu memiliki senyuman di wajahnya, tetapi di mata orang lain, itu membuat semua orang merasa kedinginan, seperti setan. Untuk sesaat, seluruh Qin Mansion terdiam. Dan kamu, Qin Chen menoleh untuk melihat Zhao Qirui, matanya sedikit menyipit, seperti serigala menatap mangsanya, dan dia berkata dengan dingin, jika kamu berani memanfaatkan ibuku lagi, hati-hati, aku akan membunuh kamu, bunuh kamu. Kemarahan tiba-tiba muncul di wajah Zhao Qirui, dan dia akan marah, tetapi ketika dia melihat mata Qin Chen, udara dingin naik tanpa bisa dijelaskan dari telapak kakinya, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa berkata-kata, untuk sesaat. Dia memandang Nyonya Zhao dan mendengus dingin, Nyonya Zhao, apakah ini yang Anda sebut diskusi? Oke. Nyonya Zhao buru-buru menjelaskan, Pangeran Qi, ada kesalahpahaman di sini. Harap tunggu saya menjelaskannya kepada Anda. Dia menatap Qin Chen, gemetar karena marah, dan jepit rambut di kepalanya tidak bisa berhenti gemetar. Dia menunjuk ke arah Qin Chen dan berkata, oke, binatang kecil, beraninya kamu berani mengancam Pangeran Qi. Petik 2. Matanya sama tajamnya dengan ular berbisa, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang. Banyak pelayan dan pelayan yang mendengar keributan di luar rumah dan datang untuk menyaksikan kegembiraan itu menciut ketakutan dan diam-diam mundur beberapa langkah. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada seorang lelaki tua yang mengikutinya, dan berkata dengan getir, Qin Yong, mengapa kamu masih berdiri di sana, mengapa kamu tidak menurunkan binatang kecil ini untukku? Ya, Nyonya. Orang tua bernama Qin Yong menjawab dan berjalan keluar dari kerumunan. Orang ini mengenakan jubah biru tua, dengan tangan terselip di balik lengan lebar. Matanya dingin, tetapi dengan sedikit kedinginan. Dia telah melihat situasi di ruangan itu dengan dingin, dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Setelah dia keluar, mata semua orang tertuju padanya. Murid semua orang menyusut, termasuk murid Qin Chen. Dari orang ini, dia merasakan aura yang sangat berbahaya. Master tingkat bumi, kata Qin Chen dengan suara yang dalam, matanya lebih dingin dari sebelumnya. Tuan Chen, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Tuan Chen sebaiknya menyerah saja dan menuruti perintah istri saya, kata Qin Yong ringan, menatap Qin Chen dengan dingin dengan dua mata tanpa emosi. Ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah dan dia tersenyum dingin, jika Anda ingin saya menangkapnya tanpa bantuan apapun, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Dia hanyalah master tingkat prefektur. Jika dia bertarung sampai mati, dia
adalah bukan tanpa kekuatan untuk melawan. Qin Yong mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, budak tua itu telah melampaui batasnya. Begitu. Kata-kata itu jatuh, sosok Qin Yong tiba-tiba melompat keluar seperti elang. Dalam sekejap, angin kencang yang mengerikan menyapu seluruh ruangan, tangan Qin Yong berubah menjadi cakar dan dia langsung meraih Qin Chen. Pukulan ini berkali-kali lebih kuat dari dua penjaga sebelumnya, aura yang kuat menekan pernapasan Qin Chen dan membuat tulangnya berderit. Qin Yong, kamu berani menyentuh Chener dan mencobanya. Qin Yueqi, yang selama ini selalu memperhatikan kondisi putranya, tiba-tiba bergegas keluar dan berhenti di depan Qin Chen. Qin Chen, sebaliknya, bergoyang dan memblokir Qin Yueqi di belakangnya dengan pedangnya. Matanya dingin, menunggu cakar Qin Yong jatuh sebelum dia bangkit dan bergerak dengan keras. Meskipun prajurit tingkat bumi kuat, dia membual bahwa dia bisa membunuh mereka dalam satu gerakan ketika lawan memukulnya. Melihat cakar Qin Yong hanya berjarak beberapa meter darinya. Pada saat ini, suara keras tiba-tiba datang dari luar rumah, menggetarkan gendang telinga orang, hentikan. Seorang pria mengenakan jubah brokat, sepatu bot awan ungu, dan sabuk ular piton berbingkai emas 3 jari diikatkan di pinggangnya. Pemuda masuk ke dalam rumah seperti naga atau harimau. Cakar Qin Yong tiba-tiba berhenti satu kaki di atas kepala Qin Chen, lalu buru-buru menyingkir dan membungkuk dengan hormat. Tuan Ho, semua orang di ruangan itu membungkuk dan memberi hormat dan berbicara dengan hormat. Orang yang datang tak lain adalah paman Qin Chen, Anping Ho Qin Yuan Hong. Nyonya Zhao buru-buru mendatangi Qin Yuan Hong dan berkata dengan marah, Tuan Ho, Anda datang tepat pada waktunya. Binatang kecil ini telah melawan arus hari ini. Dia tidak hanya membunuh 2 penjaga, tetapi dia juga berani mengancam Pangeran Qi. Jika kami tidak mempromosikan keluarga kami hari ini, beberapa orang mungkin masuk surga. Sudah cukup, Qin Yuan Hong berteriak dingin, dengan wajah muram, dan berkata, tidakkah menurutmu itu cukup? Apa, Nyonya? Zhao terkejut, mata kecilnya melebar, dan dia menatap ke arah Qin Yuan Hong dan berkata, Tuan Ho, bukan aku yang ingin menimbulkan masalah, melainkan binatang kecil ini. Petik 2. Qin Yuan Hong berteriak dengan marah dan berkata, diam, binatang kecil, beginikah penampilanmu sebagai nyonya rumah? Keluarga Qin, dia keponakanmu, jika dia binatang kecil, lalu siapa keluarga Qin kita? Wajah Nyonya Zhao memerah dan dia gemetar karena marah. Dia ingin membantah, tetapi ketika dia melihat wajah suram Qin Yuan Hong, dia segera menekan apa yang ingin dia katakan. Melihat kemarahan tuan keluarga, para pelayan lainnya berlutut di tanah satu persatu, wajah mereka menjadi pucat dan mereka diam seperti es.